Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan tentang berat badan ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu merasa terganggu dengan berat badan gitu ya teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu identik sekali dengan berat badannya itu turun ya, dan kadang berat badan turun itu membuat kita bingung, membuat kita was-was, membuat kita bertanya-tanya dalam hati kenapa bisa turun berat badan gitu ya. Dan bahkan berat badan juga kalau misalkan turun itu suka membuat kita itu cemas dan was-was, karena kalau misal mendengar dari orang lain atau ocehan dari orang lain, waduh kenapa badannya sekarang agak kurusan, itu membuat kita cemas ya teman-teman ya, membuat kita cemas, membuat kita berpikirnya yang lain-lain, seolah-olah kita itu berpikirnya itu waduh jangan-jangan ini penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan, toh orang lain juga sudah mengetahui kalau misalkan badan kita itu sekarang sudah kurus. Nah itu teman-teman, itu pemikiran yang salah, dan pemikiran itu bisa menyebabkan rasa cemasnya itu datang lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan hal seperti itu biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti. Alangkah baiknya kalian tontonnya sampai habis ya, jangan di skip biar kalian lebih paham. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa videonya di subscribe dulu bagi teman-teman yang baru bergabung. Mohon videonya di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan dimohon juga ditekan juga ya tombol like-nya sama tombol loncengnya, biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa memberikan motivasi, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar bisa menemani kalian yang sedang gundah gulana memikirkan tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, tentang berat badan ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami berat badannya itu turun ya, tetapi untuk berat badan turun itu tidak semua orang ya, cuman mayoritas berat badannya pasti turun lah gitu ya, termasuk saya waktu itu juga mengalami keturunan ya, jadi turun berat badannya sangat drastis sekali ya turunnya itu. Sebetulnya video ini tuh sudah saya share ya, sudah saya share di video-video sebelumnya, tetapi karena memang mungkin teman-teman yang lain itu belum mengetahui video yang sebelum-sebelumnya, makanya sering bertanya, akhirnya terlalu banyak yang ditanyakan tentang berat badan, makanya saya share lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalau misal kalian mau bertanya untuk hal yang lainnya, tolong tengok deh video-video saya yang sebelumnya ya, karena sebetulnya untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share ya, dari mulai saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dari tahun berapa sampai tahun berapanya ada di sana ya. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan ada di situ. Sensasi yang super tidak nyaman ya, sudah saya ceritakan di sana ya. Kemudian cara memahaminya seperti apa, kemudian cara mengobatinya seperti apa, itu sudah saya share. Makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, sebaiknya kalian tengok dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah, untuk berat badan teman-teman ya, kenapa kita selalu mengalami berat badan? Sebetulnya ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang membuat kita berat badannya itu turun teman-teman ya. Yang pertama memang dari sistem pencernaan kita memang belum normal ya.
dan kedua dari rasa cemas, dan yang ketiga itu dari psikis ya, psikosomatis dari pemikiran kita yang terlalu bekerja keras gitu teman-teman ya. Nah kita bahas dulu dari mulai sistem pencernaan kita teman-teman ya. Tetapi sekali lagi saya ucapkan ya, saya bilang ya, saya itu hanya menerangkan, itu hanya menjelaskan sebatas pengalaman saya saja ya. Jadi saya itu bukan dokter, bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis. Saya menjelaskan hanya sebatas pengalaman saya dan kemudian hanya sebatas sepengetahuan saya saja. Kalaupun misalkan teman-teman ada yang mau lebih detail, kalian boleh konsultasi ke dokter. Nah itu teman-teman ya. Nah berat badan turun, pengalaman saya teman-teman ya, itu karena memang sistem pencernaan saya waktu itu belum normal ya, sedang terganggu gitu ya, terganggu karena memang asam lambung dan anxiety psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi yang namanya pencernaan terganggu ya sudah otomatis apapun yang kita makan, gizinya seberapa banyak pun itu tidak akan terserap sempurna gizinya ya teman-teman ya. Jadi gizinya, vitaminnya, nutrisinya, proteinnya, pokoknya nilai kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil kalau misalkan tidak terserap dengan sempurna, ya sudah barang tentu ya kebutuhan untuk setiap harinya itu untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Yang namanya tidak terpenuhi otomatis pasti kita bakalan kurus gitu ya teman-teman ya, bakalan tubuh berat badannya itu pasti bakalan turun ya, bakalan turun. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Nah kenapa yang kedua ya, kenapa berat badan kita bisa turun, itu juga bisa disebabkan dari rasa cemas kita teman-teman ya. Kalau misalkan rasa cemas berlebih, itu sudah barang tentu ya akan menguras energi kita dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Salah satu contoh ginilah, kalau misalkan rasa cemas bisa menguras energi dengan cepat itu, kalau seandainya ada orang yang sehat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bagi kalian juga tolong diingat-ingat ya, ketika waktu itu belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian terkejut atau was-was atau cemas gitu ya, itu kalian suka lemes ya, suka lemas, gemeteran. Nah itu sebetulnya energinya sudah terkuras dengan cepat gitu ya. Jadi ketika ada was-was, ada cemas, ketika terkejut, kaget gitu ya. Nah itu teman-teman, dan bayangkan saja kalau sekarang kalian mengalami cemasnya itu setiap hari ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa cemasnya itu setiap hari kita alami. Nah itu teman-teman, jadi bayangkan saja kalau misalnya setiap hari kita cemas gitu, ya akhirnya setiap hari kita terkuras energinya, terkuras lagi energinya, ya sudah pasti ya badan kita itu akan kurus ya. Jadi kebutuhannya energi setiap harinya itu terkuras dengan rasa cemas gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian berat badan turun bisa juga dari psikosomatis ya, terlalu banyak berpikir, banyak pikiran lah gitu ya. Orang yang banyak pikiran sudah barang tentu ya energinya akan terkuras. Jadi nilai kebutuhannya untuk setiap hari untuk tubuh kita itu ya terkuras ya. Dan sebetulnya untuk terlalu banyak pikiran menjadi kurus atau berat badannya turun, itu sebetulnya berlakunya itu bukan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saja gitu ya teman-teman ya. Orang yang tidak terkena asam lambung pun kalau misalkan banyak pikiran itu memang akan kurus ya. Nah itu teman-teman ya, soalnya pikiran kita itu selalu berjalan terus ya, berjalan tentang penyakit, berjalan tentang memikirkan sensasi, akhirnya ya otak kita itu, pikiran kita itu bekerja keras ya, akhirnya ya menguras energi kita gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana gitu. Jadi jangan dibikin cemas lah kalau misalkan kalian sekarang berat badannya turun. Wajar saja sih sebetulnya ya, wajar saja karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu banyak sekali sih sebetulnya dampaknya ya. Banyak sekali asal mulanya ya, bisa dari sistem pencernaan kalian sedang tidak beres ya karena belum normal lah gitu ya, bisa dengan cemasnya berlebihan, bisa karena terlalu banyak pikiran gitu ya. Tapi memang kalau orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya dikatakan wah kamu banyak pikiran nih, kadang ya suka suka mengelak ya, termasuk saya juga dulu seperti itu. Ya ketika berat badannya turun itu menjadi kurus, ya keluarga juga banyak yang bilang ya ini mah mungkin dari pikiran katanya gitu.
Kadang saya juga suka mengelak ya, pikiran apaan saya nggak mikirin apa-apa, padahal tanpa disadari setiap harinya itu kita itu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi. Nah itu teman-teman ya, kadang rasa cemas juga tidak disadari gitu. Mau disadari gimana ya, rasa cemas kita itu tidak, tanpa disadari kadang ya, tanpa disadari. Kalau misalkan contoh lagi nih lah dulu ya, kalau ketika mata buram, kadang saya itu dulu sering berpikir-pikir, waduh ini jangan-jangan ini penyakit apa lagi, jangan-jangan ini penyakit apa lagi, jangan-jangan ini gangguan apa lagi. Tanpa disadari kita itu sudah mencemaskan sesuatu ya. Nah itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan diomongin sama orang lain, udah kamu jangan cemaskan. Saya nggak cemas kok, saya nggak memikirkan apa-apa gitu ya. Padahal tanpa disadari kejadian hari itu juga sudah banyak pikiran ya teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya. Tetapi kalau misalnya pengalaman Anda berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda ya teman-teman ya. Tetapi pengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi waktu itu juga saya mengalami cemasnya itu tanpa disadari, karena ketika sudah berpikir yang lain-lain akhirnya ada was-was tersendiri. Dan was-was itu, rasa cemas itu tanpa saya sadari waktu itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah video dari saya, videonya untuk kali ini saya tidak panjang lebar karena memang ini sudah malam sekali ya. Tadinya saya itu mau habis sholat isya langsung share videonya, tetapi karena tadi itu ada pengajian dulu sebentar, akhirnya baru jam berapa sekarang ini, udah malam sekali ya, hampir jam 10:30 ya. Saya bikin video, tapi nggak apa-apa lah, yang penting besok juga bisa kalian tonton ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sekali lagi saya sampaikan untuk berat badan itu bisa turun bukan karena gangguan apa-apa teman-teman, itu hanya dampak saja sebetulnya ya. Dampak dari yang pertama karena memang pencernaan kalian belum belum normal 100%, jadi masih tidak normal lah, masih terganggu ya. Jadi apapun yang kalian konsumsi, nilai kebaikannya itu tidak akan terserap dengan sempurna. Ya sudah jelas pasti nilai kebutuhan untuk tubuh kita setiap harinya itu tidak terpenuhi, otomatis pasti bakalan kurus. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kurus juga bisa disebabkan rasa cemas ya. Setiap hari kita mengalami cemas ya, setiap jam kita mengalami cemas, akhirnya terkuras lagi energinya, ya sudah pasti bakalan kurus ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalnya banyak pikiran juga, memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang hal-hal yang lainnya juga gitu ya teman-teman. Kalau seandainya otaknya atau pikirannya bekerja dengan keras, ya sudah pasti itu energinya akan terkuras dengan cepat. Akhirnya bisa menyebabkan berat badan itu turun teman-teman ya. Tetapi sebetulnya berat badan itu bisa naik lagi sebetulnya ya. Jangankan kalau ketika kalian sudah sembuh ya. Ketika kalian sudah sembuh itu sudah pasti ya berat badan akan naik lagi. Tetapi untuk saat ini juga, ketika kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan ansiedad psikosomatis, kemudian pengen menaikkan berat badan lagi, sebetulnya bisa ya, dan gampang ya. Dulu juga saya seperti itu ya. Ketika berat badan saya turun, kemudian saya pengen menaikkan lagi berat badan, karena orang lain banyak ya yang nyeloteh, Pak katanya sekarang kurusan, Pak sekarang katanya kurusan gitu ya. Akhirnya saya termotivasi ya untuk menaikkan berat badan. Sebetulnya gampang dan hal yang sangat mudah, kemudian sifatnya itu alami ya. Caranya seperti apa? Kita pakai trik saja sih sebetulnya ya. Triknya seperti apa? Ya makannya diperbanyak aja. Makanya diperbanyak, kemudian sering ya. Yang dulu saya ketika badannya kurus karena memang lagi tahap-tahapan lagi menjalankan metode untuk penyembuhan, ketika ingin nambah berat badan lagi, dulu yang porsinya makannya cuman seukuran nasi padang lah, semangkok kecil gitu ya, saya tambahin lagi menjadi 3 sendok dulu waktu itu. Cuman saya makannya jadi sering gitu ya teman-teman ya. Yang dulunya misalkan sebelumnya makannya cuma 3 kali atau 4 kali, saya tambahin menjadi 5 kali gitu teman-teman. Jadi sering makan lah. Jadi sering makan itu saya mengikuti anjuran Rasulullah ya teman-teman ya. Makanlah sebelum kalian lapar, berhenti sebelum kalian kenyang. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika itu saya itu makannya cukup sering juga gitu. Nah kemudian tetapi dijaga juga jenis makanannya. Jangan mentang-mentang sekarang itu pengen nambah gemuk lagi gitu, berat badannya biar naik lagi, akhirnya semuanya serba dimakan, yang penting bergizi aja dimakan gitu. Nah itu yang harus dijaga ya, karena memang untuk
makanan yang bergizi juga tidak semuanya cocok buat kalian ya. Jadi makanan bergizi itu ada efek sampingnya gitu ya. Efek sampingnya yang bisa menyebabkan asam lambung kalian itu meningkat lagi atau pencernaan kalian itu memburuk lagi. Nah itu teman-teman, makanya selain kalian sering makan, kemudian makannya diperbanyak, kalian juga harus menjaga jenis makanannya yang aman-aman saja, kemudian yang mudah dicerna, jangan yang alot-alot. Nah itu teman-teman ya. Nah selain menjaga jenis makanannya juga pertahankan nih ya mineralnya, karena untuk mineral itu untuk kegemukan sangat sangat penting sekali ya. Jadi untuk mineral itu perannya itu sangat penting sekali, makanya jaga juga jenis minumannya ya. Kemudian jumlah minumnya juga dijaga. Berhentilah minum minuman yang berwarna teman-teman, apapun itu jenisnya berhenti dulu ya, sebelum pencernaan kalian membaik dengan betul. Alangkah baiknya kalian itu menjaga dulu jenis minumannya juga gitu. Jangan yang berwarna lah. Jangan mentang-mentang nih susu itu baik ya sebetulnya untuk orang-orang sehat, tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan azelitis psikosomatis, alangkah baiknya hindari saja dulu gitu ya teman-teman ya. Minumnya sebaiknya mineral saja, air putih saja ya. Nah itu teman-teman ya, dan jumlahnya itu kapasitasnya itu minimal 8 gelas dalam sehari gitu ya teman-teman ya. Dan untuk minum itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan gitu ya. Jadi berat badan kalian itu berapa dikalikan 40 cc ya. Jadi kalau misalkan kalian ngitung-ngitungnya susah, berapa berat sih badan saya, kalau misalkan kalian ngitungnya susah, ya sudah minimalkan saja ya, minimal 8 gelas dalam sehari. 8 gelas sehari itu ukuran gelasnya itu ukuran sirup teman-teman ya, ukuran gelas sirup, bukan gelas yang kecil ya. Dulu saya itu gelasnya itu gelas yang ukuran besar, ukuran sirup, gelas sirup ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kelebihan minum bahaya tidak? Tidak ya, tapi ada efek sampingnya, ada ya. Yang namanya kelebihan minum pasti ada efek sampingnya. Apakah terlalu besar? Saya katakan tidak ya, karena kalau sepengalaman saya terlalu banyak minum ada sih sebetulnya efek sampingnya. Efek sampingnya itu ya cuman sering kencing ya. Dan untuk sering kencing itu sangat bagus sekali menurut saya ya, buat mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi sekali lagi ya, kenapa badan kita bisa kurus, karena memang pencernaan kita sedang belum beres ya, belum beres lah, jadi belum normal 100%. Kemudian karena memang ada cemas itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Kemudian terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Kalau banyak pikiran ya pasti menguras energi juga, menguras semuanya juga, jadi badan kita pasti bakalan kurus. Kemudian kalau misalnya kalian ingin kembali lagi badannya gemuk lagi atau berisi lagi, gampang, perbanyak saja makannya. Kita pakai teknik saja gitu ya. Jadi sering makan lah gitu, sering makan. Kemudian jaga juga minumannya gitu ya. Jadi minumannya minimal 8 gelas dalam sehari, sering minum lah. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu videonya ya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya tentang hal yang lainnya lagi, tentang seputaran asam lambung dan azelitis psikosomatis. Semoga saja videonya itu bermanfaat buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi motivasi buat kalian untuk bangkit lagi. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan azelitis psikosomatis itu sebetulnya kalau dilihat dari persentase itu sebetulnya cuma 1% ya. Kalau misalnya dilihat dari medisnya cuma 1%. Kemudian 99%-nya itu ada di pikiran kalian yang telah salah berpikir. Nah itu teman-teman ya. Dan doa saya juga semoga saja kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu, cepat sehat lagi, karena sehat itu hal yang sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman ya. Saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.